Oke, selamat datang di channel Efek Jurnal Derajat. Baik teman-teman, untuk analisa USD Swiss, USD CPY dan GBP JPY untuk minggu depan, tanggal 17 sampai dengan 21 April 2023. Kita mulai dulu yang pertama dari USD Swiss. Ini perhatikan aja levelnya yang akan menjadi fokus minggu ini. Support terdekat itu ada di 0.8900, kemudian support yang kedua ada di 0.8850, dan terakhir untuk fokus minggu ini ada di 8800. Kemudian resistennya ini kemarin sempat dites dan reject, itu ada di 0.8950. Itu yang pertama. Yang kedua adalah 0.9050, dan maksimal untuk fokus minggu ini adalah 0.9125. Sebenarnya ini kalau di time frame yang lebih kecil di H1 ini sebenarnya sudah keluar dari 0.8975, dan untuk trennya sebenarnya ini kan turun sebenarnya. Cuman kalau mau entry sell sih sebenarnya nggak masalah, cuman hati-hati aja kalau misalkan nanti harga ke atas jangan dikejar terlebih dahulu. Itu yang referensi yang pertama, memanfaatkan validasi dari zona supply yang bertumbuk dengan resisten ada di 0.8950 kurang lebihnya. Ini sebenarnya kalau mau sell sih nggak masalah, di sini langsung entry posisi sell nggak masalah hari Senin nanti, cuman hati-hati sedikit. Kalau misalkan ternyata nanti file harga ke atas dan ini break, jangan dikejar terlebih dahulu entry posisi pembelian, jadi hati-hati aja. Dan untuk targetnya itu maksimal ada di kurang lebih di kisaran area 0.88600, kurang lebih di kisaran area tersebut. Oke, mungkin kalau digambar seperti ini. Ini untuk yang referensi pertama, time frame H1. Ini kalau kita kasih label untuk area stop lossnya, cuman ini resikonya gede, jadi pikirkan terlebih dahulu sebelum entry posisi. Oke, kurang lebih untuk stop loss di 0.8985, sorry. Ini untuk stop lossnya 8985. Area entry bebas selama nanti tidak ada penutupan di atasnya 0.89500, nggak masalah. Takutnya nanti terjadi gap hari pembukaan market hari Senin ya. Jadi amannya sih pagi setelah penutupan H4 candle yang pertama kurang lebih di kisaran jam 8 ataupun jam 9. Ada beberapa broker memang perbedaan penutupan di time frame H4-nya. Cuman nanti tunggu aja di kisaran jam tersebut waktu Indonesia Barat ya, jam 8 ataupun jam 9 nanti. Selama harga tidak mampu tutup di atasnya 0.89500 sih nggak masalah kalau mau entry sell. Dan untuk TP1 ada di sini selisih 50 pip 0.8900, dan untuk TP2 ada di sini 0.8860. Ini risk rewardnya kalau kita ukur untuk yang pertama itu kurang lebih 50 pip untuk stop loss, TP1 sekitar 36 pip, dan TP2 sekitar 78 pip. Ini risk rewardnya masih oke. Cuman untuk entry posisi pembelian sebenarnya hati-hati aja. Ada dua skenario. Skenario yang pertama adalah zona ini break ke atas ke sini, baru nanti koreksi, dan koreksinya itu tidak mampu tutup di bawahnya 0.89500, baru ini akan menjadi referensi pembelian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sesuai dengan planning yang pertama ini, harga ke reject di sini dan turun ke bawah, cari setup pembelian itu di kisaran area 8850. Ini akan lebih oke daripada yang di atas ini. Cuma nanti kan ini masih belum jelas nanti hari Senin itu seperti apa, jadi nanti ini jadikan referensi dulu aja. Yang penting poin-poinnya dapat, referensinya dapat, keputusan kembali lagi ke teman-teman sendiri. Kalau misalkan nanti ke reject di 0.850 kurang lebih ya, cari konfirmasinya di time frame yang lebih kecil, bisa di M15 ataupun M30. Selama koreksinya ini time frame kecil itu tidak mampu tutup di bawahnya 0.8850 atau membentuk low yang lebih rendah daripada sebelumnya, nggak masalah kalau mau entry. Dan untuk targetnya itu ada di 0.89500, dan TP2 ada di 0.9050. Jadi hati-hati, ini sebenarnya referensinya kalau kita globalkan ada 3. Oke, kalaupun kita gambar skenario alternatif yang pertama, jadi nanti teman-teman pastikan sendiri aja. Cuman saya lebih prefer yang di bawah. Jadi ini sementara abaikan dulu aja. Untuk yang kedua tadi, kita ambil yang ketiga ini, tunggu di bawahnya di sini posisi pembelian. Kalau memang ini bertahan, zona ini bertahan, baru trade ini bisa dibuka dan untuk targetnya bisa maksimal. Baru nanti kita pikirkan untuk setup sell kembali di 0.9050. Ini akan menjadikan risk reward yang lebih oke untuk nahanin posisi swing. Oke, tapi ingat ini masih melawan market ya guys. Untuk time frame yang lebih gede ini masih trennya masih turun. Kalaupun kita kasih label untuk referensi yang ini, kurang lebih untuk stop loss ya 0.88100. Kurang lebih di sini area entry pastikan keluar di zona blok kuning itu kalau kita bulatkan di 0.88
60 di sini, TP1 ada di sini 0.8950, TP2 ada di kisaran area 0.9050 risk reward. Kalau kita ukur kurang lebihnya stop loss kurang lebih sekitaran 55 pip, TP1 86 pip, TP2 sekitaran 185 pip. Jadi ini masih oke banget, jadi hati-hati aja. Cuma nanti kalau misalkan hari Senin ternyata ini break ke bawah, abaikan dulu aja. Oke, tunggu yang di kisaran 0.9050 baru cari setup sell di sini. Oke, selanjutnya USD CBY atau USD Yen ini sebenarnya kalau globalnya time frame 4 sih nggak masalah ya, karena planning kemarin masih tetap cari setup pembelian, dan untuk minggu yang lalu itu sempat turun di 132.25 dan harga ke reject kembali. Oke, yang akan menjadi fokus adalah supportnya itu 133, kemudian 132.25, 131.75, kemudian resisten yang terdekat ada di 1.34.00, 13475 dan 136.00, tapi hati-hati sedikit di kisaran level 135.500. Sebenarnya sabar dulu aja karena ini lumayan gede. Itu kurang lebih kalau kita ukur dari rejectnya di 132.25 ini ke atasnya ini kurang lebih sudah sekitar hampir 160 pip. Jadi referensinya sebenarnya tunggu koreksinya itu di kisaran 133.00 ke reject baru entry posisi. Targetnya ada di 13475 sampai dengan 135.00. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau misalkan harga tidak mampu koreksi di time frame yang kecil dan harga mampu tutup di atasnya 134.00, ini nggak masalah kalau mau entry posisi pembelian, cuman hati-hati aja. Risikonya tentunya akan menjadi lebih besar. Dan untuk targetnya TP1 ada di 13475, TP2 ada di 135.500, kurang lebih di kisaran area tersebut sebelum memikirkan yang 136 ini. Kalau memang kuat sekali ke atas, untuk TP2 bisa di-adjust di 136.00, cuman sementara fokusnya 135.50 terlebih dahulu aja. Oke, kalaupun di gambar, referensi yang pertama adalah pembelian, tunggu koreksi di sini. Untuk stop loss itu kurang lebih amannya sih ya low yang terbentuk yang kemarin itu, cuman untuk targetnya ada di kurang lebih di sini. Ini risk rewardnya 1:1 lebih sedikit lah ya, 13475 untuk minggu depan kalau misalkan terjadi koreksi. Stop lossnya kalaupun kita kasih label amannya di 132.00, amannya di sini. Ini risk rewardnya masih oke kok. 1:1 itu masih di bawahnya 131.75, jadi nggak masalah kalau di sini terlebih dahulu. Oke, area entry pastikan ada konfirmasi pembalikan arah ketika nanti terjadi koreksi di 133.00, baru trade ini bisa dibuka kurang lebih di atasnya 133.100 kurang lebih di sini. Kemudian untuk TP1 ada di 134.00 dan TP2 ada di 134.75. Ini risk to rewardnya kalau kita ukur. Untuk ke stop lossnya itu kurang lebihnya 110 pip, TP1 95 pip, TP2 166 pip. Ini masih oke. Ini yang referensi yang pertama. Kemudian referensi yang kedua adalah sama pembelian kalau misalkan nanti harga mampu tutup di atasnya zona yang di blok biru ini atau tutup di atasnya 134.00. Cuman hati-hati sedikit aja karena ini resikonya lebih gede daripada skenario yang pertama, meskipun risk rewardnya 1:1. Oke, labelnya kalau mau kita kasih label, stop loss itu kurang lebih di kisaran 132.85, kurang lebih di kisaran area tersebut di sini. Area entry tentunya itu harus ada penutupan terlebih dahulu di atasnya 134.00. Ini yang pertama. Yang kedua adalah TP-nya bisa langsung di 135.50, nggak masalah. Cuman nanti kalau teman-teman mau manfaatkan di 134.75 sih nggak masalah. Dengan catatan kalau misalnya harga sudah mampu capai di sini, stop loss dimajukan di break even. Cuman ini karena harga belum terjadi, jadi amannya di sini terlebih dahulu untuk skenario. Kalau sudah di lock nanti baru ini di adjust ke 136.00 nggak masalah. Oke, ini untuk referensi USD CBY. Terakhir GBP CBY, hati-hati aja. Ini kelihatannya kecil tapi ini jaraknya gede banget. Cuman ini sideways, hati-hati aja. Untuk minggu yang lalu itu penutupan ada di bawahnya 166.00. Jadi kalau mau memanfaatkan koreksinya sebelum entry posisi pembelian kembali ini nggak masalah sebenarnya.
yang perlu diperhatikan tentunya supportnya itu ada di 163.50, 164.50, dan untuk yang minor ini kurang lebih di kisaran 165.100 kurang lebihnya. Untuk resistennya 166 masih tetap dan 167.50 yang akan menjadi fokus minggu ini. Cuman kalaupun mau entry sell memanfaatkan koreksinya di time frame yang lebih besar yang dari sini, itu nggak masalah sebelum nanti kita cari setup pembelian tuh di kisaran area 164.50. Kalaupun kita gambar ini, kalau mau entry sekarang sih maksudnya hari Senin besok sih nggak masalah, cuman hati-hati aja, ini kurang lebih hampir 100 pip ya. Coba nanti kita ukur dulu. Oke. TP-nya itu maksimal ada di sini, cuman hati-hati aja ada di support yang di hitam ini, garis hitam ini, hati-hati. Oke, untuk labelnya kalaupun kita kasih untuk stop loss ya, untuk referensi yang pertama 167.200, area entry nggak masalah selama harga tutup di bawahnya 166.00 sih nggak masalah. Cari sedikit di bawahnya, kemudian untuk TP1 itu bisa di sini 165.00, kurang lebihnya di kisaran area tersebut. TP2 ada di 164.50, kurang lebihnya. Ini risk rewardnya hati-hati ya, ini lumayan gede. Kalau kita ukur ini sudah di atasnya 100 pip ya, kelihatannya kecil tapi ini gede. TP1 82 dan TP2 ada di 155 pip. Baru nanti kalau misalkan mau cari setup pembelian, kalau misalkan terjadi reject di 164.50 sih nggak masalah. Kalau mau entry pembelian tentunya bisa dibuka di sini, harga harus mampu tutup di atasnya 1.6500 amannya, dan untuk stop loss itu bisa di sini untuk stop lossnya. Dan untuk targetnya kalau mau nahanin posisi swing sih nggak masalah di kisaran 167.00. Ini risk rewardnya lebih oke. Kalaupun kita kasih label untuk stop loss itu kurang lebih 163.700, kurang lebih di sini. Dan untuk area entry pastikan nanti kalau misalkan harga ke bawah, cari konfirmasi pembalikan arah di atasnya 164.500 kurang lebihnya, baru nanti bisa trade ini bisa dibuka atau keluar dari zona yang di blok kuning ini. Kemudian untuk TP1 ada di 166 dan TP2 ada di kisaran area 167.00. Ini kalau kita ukur untuk risk rewardnya skenario yang kedua, stop loss hati-hati ya, 100 pip lebih. Kurang lebih sekitar 105 pip untuk stop lossnya. Untuk targetnya TP1 135 pip, TP2 240 pip. Oke, mungkin itu aja untuk beberapa referensi pair untuk minggu ini. Segala keputusan ada di teman-teman sendiri. Ingat, jadikan sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan, risiko ditanggung masing-masing. Oke, sekian dulu untuk video minggu ini. Nanti kita ulas lagi kalau memang ada kesempatan atau ada waktu longgar, itu nanti kita cek di hari Rabu atau Kamis. Nanti kita cek terlebih dahulu. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di kesempatan yang mendatang.